Dan itu posisinya di IGD itu udah kanan kiri saya meninggal gitu. Nah itu memang awalnya keretanya udah diizinkan untuk berangkat. Kata kita itu udah diizinkan, terus berangkat sebentar, baru cuman sejalan bentar langsung berhenti. Terus si vanisinisnya pengumuman bilang kalau kereta ketahan karena di depan ada mobil taksi ketabrak sama yang sebelah, keretanya sebelah. Akhirnya yaudah berhenti, suruh tunggu sebentar, pintu kebuka. Saya posisinya itu di gerbang belakang perempuan. Terus ada beberapa yang keluar untuk melihat gitu kan. Nah, saya situ duduk, saya cuma denger pemberitaan itu, terus udah duduk, terus naruh HP lagi untuk tidur gitu. Habis itu udah 5 menit kemudian kayak udah gak sadar. Tapi emang saya pas di situ dengar suara kayak bunyi klakson si kereta, cuman saya nggak tahu kalau maksudnya kejadian kayak gitu. Terus udah habis itu udah nggak inget sama sekali kejadian di dalamnya itu kayak gimana. Ingat-ingat sadar-sadar itu saya udah ditandu, maksudnya udah diamanin di stasiun, udah di pertolongan pertama sama pihak stasiunnya gitu karena berdarah-darah. Makanya pada saat ngeliat banyak video saya yang di sosial media itu kan berdarah-darah nyelamatin diri, itu nggak sadar sama sekali. Iya, makanya pas dicek juga di diagnosanya juga kayak ada amnesia sedikit gitu, maksud apa gitu namanya ya. Jadi pas kejadian itu nggak inget, bener-bener nggak inget. Saya inget itu saya diamanin di stasiun itu, jadi kita semua udah dievakuasi tuh yang korban-korban. Saya ingatnya saya lagi tiduran gitu, ditandu, terus dikasih perawatan pertama itu kan pertolongan pertama itu, terus langsung dibawa ke ambulans. Jadi di ambulans itu saya sendiri, saya sadar, langsung dibawa ke IGD RSUD Bekasi, itu saya sadar juga sendiri. Nah di situ posisinya handphone semuanya, tas laptop semua hilang. Nah kebetulan untung saya ada iWatch. Nah jadi iWatch itu saya ngeliat WhatsApp kan, nomor HP, saya hubungin pacar saya dulu. Terus saya minjem HP-nya suster untuk telepon. Terus dia datang ke rumah sakit, so saya minta untuk dihubungin orang tua saya. Karena posisinya itu udah malam ya. Saya nggak inget itu jam berapa saya di RSUD itu. Terus teleponin orang tua, mungkin lagi istirahat jadi nggak diangkat-angkat. Jadi minta tolong teman untuk ke rumah gitu. Nah itu terus habis itu di RSUD itu tindakan pertamanya karena mungkin parah gitu, jadi langsung operasi di malam itu gitu sih. Dan itu posisinya di IGD itu udah kanan kiri saya meninggal gitu. Jadi tuh saya tuh orangnya kepoan ya, tapi pada saat itu maksudnya ada kecelakaan tuh orang pada keluar ya, itu saya nggak keluar, tapi pada saat saya nggak enak, cuman kayak udah capek lah, udah mau sambil tidur aja. Nah makanya naruh HP, bener-bener naruh HP di tas, merebin mata, udah nggak inget sama sekali. Tapi pada saat itu udah nggak enak, nggak tenang gitu, nggak inget sama sekali. Itu momen itu bener-bener hilang, skip di otak sama sekali. Di dalam kereta itu saya nggak inget. Yang saya inget saya udah diamanin di luar kereta. Saya kaget pada saat video saya pada dikasih tahu kan, kayak saya nyelamatin diri itu, saya berdarah-darah keluar, itu kaget saya kayak gini gitu, karena nggak inget, benar-benar skip. Tapi alhamdulillahnya sih. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.